Saudaraku, mari kita perhatikan penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha pemurah mempunyai malaikat yang berkeliling di jalan mencari orang-orang yang berzikir. Lalu kalau mereka menemukan mereka lagi berzikir, mereka memanggil teman-temannya. Para malaikat saling memanggil. Kemarilah, kata mereka satu sama yang lain. Lalu para malaikat itu menaungi mereka dengan sayapnya sampai ke langit dunia. Jadi bersusun-susun sampai ke langit dunia yang sangat jauh. Maka Allah bertanya kepada mereka, padahal dia mengetahui apa yang diucapkan hamba-hambaku yang kalian sedang naungin itu. Dan insya Allah majlis ilmu, kata para ulama, nomor satu di sini majlis zikir adalah majlis ilmu yang diutamakan di sini. Karena Nabi SAW sering kali membahasakan majlis beliau yang pada saat membahas wahyu adalah majlis zikir kepada Allah SWT. Semua yang mengingat Allah masuk dalamnya. Maka Allah pun bertanya kepada para malaikat yang sedang mendengar atau menaungi para orang-orang yang dinaungi oleh malaikat. Maka tadi di awal saya bilang ikhlaskan niat teman-teman. Ini janji Rasulullah SAW, tidak mungkin salah. Malaikat sedang menaungi kita dan Allah bertanya kepada para malaikat-malaikatnya, apa yang sedang diucapkan hamba-hambaku? Maka para malaikat menjawab, mereka mensucikan, membesarkan, memuji dan mengagungkanmu. Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihatku? Maka malaikat mengatakan, tidak demi Allah, mereka tidak pernah melihatmu. Allah berfirman lagi, bagaimana seandainya mereka melihatku? Maka para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatmu ya Allah, mereka akan lebih banyak beribadah, mengagungkan dan memuliakanmu. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang mereka minta? Para malaikat mengatakan, mereka memohon surga kepadamu. Allah berkata lagi, apakah mereka pernah melihat surga itu? Para malaikat menjawab, tidak demi Allah, mereka belum pernah melihatnya. Allah berfirman lagi, bagaimana seandainya mereka sudah melihat atau sedang melihat surga itu? Para malaikat menjawab, mereka akan lebih merindukan dan lebih bersungguh-sungguh memintanya dan lebih terpesona. Kemudian Allah bertanya, mereka berlindung dari apa? Para malaikat menjawab, mereka berlindung dari neraka. Allah SWT bertanya, apakah mereka pernah melihat neraka itu? Para malaikat menjawab, tidak demi Allah, mereka belum melihatnya. Allah yang maha suci dan maha pemurah bertanya, bagaimana seandainya mereka melihat neraka itu? Para malaikat menjawab, mereka akan lebih takut dan menghindar darinya. Lalu Allah berfirman lagi, saksikanlah, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Maka salah satu malaikat berkata, di antara mereka ada si fulan yang tidak termasuk orang-orang yang berzikir, akan tetapi dia datang karena ada sebuah keperluan lain. Maka Allah SWT menjawab, mereka adalah sebuah kaum yang mana orang yang duduk bersama mereka tidak akan sengsara. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, sesungguhnya yang dimaksud dengan majlis zikir dengan hadis ini adalah mencakup semua macam zikir kepada Allah, baik orang bertasbih, bertakbir, membaca Al-Quran, berdoa, kebaikan dunia dan akhirat, dan yang paling penting mempelajari hadis-hadis Nabi SAW dan belajar ilmu syar'i. Dan ini menandakan teman-teman juga dikuatkan dengan hadis yang lain yang kata Nabi SAW, siapapun yang datang dalam majlis ilmu ikhlas karena Allah, maka pada saat mereka bubar, malaikat akan mengatakan, bubarlah dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni. Jadi memang ini perlu dengan ikhlas hadir di majlis ilmu itu. Juga teman-teman sekalian, ada hadis yang lain mulia mengucapkan zikir la ilaha illallah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumi mi'ata marra kana lahu idlu ashri riqab wa kutibat mi'atu hasana wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzan minasy syaitani yaumahu dzalika hatta yumsi lam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu. Artinya, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, lahul mulku wa lahul hamdu, dia pemilik kerajaan dan puji-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan, dalam satu harinya 100 kali maka akan dicatatkan baginya pahala membebaskan 10 orang budak, dicatatkan baginya 100 pahala, dihapus darinya 100 dosa, dan akan diberikan perlindungan dari syaitan di harinya itu sampai dia tiba di sore hari. Dan tidak ada orang yang datang hari kiamat mengalahkan pahala dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Juga teman-teman, di antara zikir yang mulia subhanallahi wa bihamdi, itu saja kalimat ringan. Ini saya pernah jelaskan,
1 menit bisa kita baca 100 kali. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Ini mulia. Hadis sahih riwayat Bukhari. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, "Man qala subhanallahi wa bihamdi mi'ata marrah, huttat anhu khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahr." Siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya 100 kali dalam sehari, akan digugurkan, dileburkan semua kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini 100 kali sekitar 1 menit. Lagi lampu merah, lagi di jalan, lagi tunggu antri lift, lagi belanja di pasar, bisa diucapkan subhanallahi wa bihamdi sampai 100 kali. Dan juga mengucapkan subhanallah, terutama saya bilang tadi di 10 awal Zulhijjah ini teman-teman sangat mulia. Ya, karena zikir ini adalah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, "Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ayajizu ahadukum ay yaksiba kulla yawmin alfa hasanah?" Fasa'alahu sa'ila min julasai, "Kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah?" Qala yusabbihu mi'ata tasbihah fayuktabu lahu alfu hasanati wa yuhattu anhu alfu atau yuhattu alfu khati'ah. Kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW lalu beliau bertanya, apakah seseorang di antara kalian tidak mampu memperoleh 1000 pahala dalam sehari? Maka kata para sahabat, atau apakah kalian tidak mau mendapatkan 1000 pahala dalam sehari? Kata para sahabat, bagaimana bisa kami mendapatkan 1000 pahala ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bertasbih 100 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali, maka akan ditulis baginya 1000 kebaikan dan dihapus darinya 1000 kesalahan. Yang terakhir teman-teman, yang ke-15 adalah berbuat semua jenis amal soleh, terutama bakti dengan kedua orang tua. Ini berbuat baik saja, senyum dengan orang tua, menyiapkan makanannya, mengucapkan salam, menanyakan kabarnya, menghilangkan kesusahan, memenuhi kebutuhan, semua berhubungan dengan orang tua ini. Ini bisa membersihkan dosa-dosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan di antara hal yang sangat mudah membersihkan sisa dosa besar, bakti dengan orang tua. Dalam sebuah hadis atau riwayat yang sahih dikatakan bahwasanya ada seseorang pernah datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma lalu berkata, "Saya baru membunuh orang dan saya merasa itu dosa sangat besar karena orang itu tidak bersalah. Saya bertobat kepada Allah. Kira-kira apa langkah yang paling cepat membuat dosa saya dimaafkan?" Maka pertanyaan Abdullah bin Umar, "Apakah kedua orang tua masih hidup?" Kata dia, "Tidak ada lagi. Tidak ada ayah, tidak ada ibu." Lalu dia mengatakan, "Kalau begitu, pergilah dan bertobatlah kepada Allah, kemudian beribadalah sampai ajal datang." Lalu Atha bin Abi Rabah, salah satu perawi hadis ini mengatakan, "Wahai Ibnu Umar, saya ingin bertanya, kenapa anda tanya ibu dan ayahnya?" Kata Abdullah bin Umar, "Saya tidak pernah menemukan penyampaian Nabi SAW yang paling cepat dalam membersihkan dosa dibandingkan dengan bakti kepada kedua orang tua." Telepon, kalau sudah di Makassar sekarang atau di kota-kota besar, orang tua masih hidup ada di kampung, telepon, tanya kabarnya, minta didoakan. Doa para ulama atau doa para orang tua itu sangat makbul. Bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun orang tua itu kurang dalam ibadah, tetap doanya diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, "Doa orang tua untuk anak tidak akan ditolak." Mumpung mereka masih hidup teman-teman, berdoalah. Sebagian salaf pada saat orang tuanya meninggal satu, dia menangis terisak-isak, ditanya oleh muridnya, "Kenapa?" Dia mengatakan, "Karena setengah pintu surga sudah tertutup, tinggal setengah lagi, saya harus mengejarnya sebelum yang satu ini tertutup lagi buat saya." Allahu a'lam. Semoga Allah memudahkan urusan kita.